Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kul secara online. Saya percaya dimanapun kita berada malam hari ini, kita boleh mengalami Tuhan. Lawatan Tuhan boleh kita alami bersama-sama dan hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita. Setiap kita boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya, amin. Sama-sama kita memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Sekali lagi bersama-sama. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam
kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami, hati kami, biar mata kami tertuju kepada Tuhan malam hari ini. Dan Roh Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir tengah-tengah kami, memenuhi kami, melawat setiap kami, melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang tidak mungkin bagi setiap kami, tapi itu mungkin bagi Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi bersama-sama katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini. Engkau mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang
mustahil. tiada yang mustahil. Kami percaya Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi nyatakan sama-sama, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Allah Turut bekerja, hati kami tiada percaya. yang mustahil bagi orang percaya, Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari yang hatinya percaya bersama-sama kita menyembah Tuhan. Biar Rohnya bekerja dengan ajaib, dengan dahsyat dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Oh, ku percaya Rohmu bekerja saat ini, memulihkan, menyembuhkan. Oh, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Oh, ketika kami menyembah, Roh-Mu bekerja. tiada yang sukar bagi Kami percaya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, Amin, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Lebih lagi bersama-sama katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi bersama-sama, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali pada malam hari ini di Cool Online Rayon 17. Saya percaya kita semua dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kalau pada saat malam hari ini Engkau sudah tuntun kami bisa bersama-sama dengan keluarga, sahabat. Dan kami percaya sepanjang siang hari kami bisa bekerja. Itu oleh karena anugerah Tuhan kami ambil waktu untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kami mau bersama-sama untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah Cool Online pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana Bapak Gembala kita di Rayon 17 Lampung selalu memberikan tema-tema yang sangat luar biasa. Tentu saja tema-tema itu supaya kita semakin terus lebih menyatu, semakin selalu ada keselarasan dengan Bapak Gembala kita di Rayon 17 ini. Dan pada bulan ini Bapak Gembala kita memberikan suatu tema, yaitu tentang attitude atau sikap dan karakter yang biarlah kita semakin meningkat atau mengalami level up. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita di kul-kul yang ada bersama-sama kita semakin mengalami peningkatan, yaitu sikap attitude kita dan karakter kita semakin meningkat atau semakin mengalami pembentukan oleh Tuhan dan mengalami iman yang semakin bertumbuh dan semakin naik level yang lebih baik lagi. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Amsal ini berkata, mari kita jaga hati kita dengan segala waspada. Karena dari hati kita terpancar suatu kehidupan. Dan kita melihat lagi Bapak Ibu bagaimana di firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5-8. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat di sini dikatakan hendaklah kita semua yang ikut Cool Online pada malam hari ini dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Amsal tadi katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari hatimu lah terpancar suatu kehidupan. Dan Filipi juga berkata bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita karena semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bagaimana pentingnya attitude, sikap kita dan karakter kita supaya mengalami suatu peningkatan. Dan kita percaya Bapak Ibu, kita ini bukan kebetulan menjadi orang Kristen, bukan kebetulan menjadi pengikut Tuhan. Artinya di sini Tuhan mau bagaimana kehidupan kita harus mengikuti teladan-teladan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Bagaimana seperti Abraham, Musa, Daud, Henok, Nuh.
bahkan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka orang-orang yang biasa. Tetapi kenapa mereka dipakai oleh Tuhan? Kalau Bapak Ibu melihat di Ibrani pasal 11, mereka adalah pejuang-pejuang iman. Mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi kenapa Tuhan memakai mereka? Karena mereka punya attitude, sikap, dan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Apakah mereka itu tidak mengalami pergumulan masalah? Banyak sekali pergumulan. Tetapi mereka punya sikap, attitude yang baik dan karakter seperti Kristus. Kenapa karakter Bapak Ibu? Kenapa sikap, attitude kita harus seperti Kristus? Karena Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Dan mari kita selalu terus meneladani Yesus. Bagaimana kehidupan dia di dalam pelayanannya. Dia selalu terus jadi terang bagi banyak orang. Makanya firman Tuhan berkata bahwa biarlah terang dalam hidup kita diketahui semua orang, atau perbuatan kita biarlah diketahui semua orang, dan mereka percaya kepada Tuhan yang ada di surga. Dan artinya bahwa terang biarlah bisa dilihat orang di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Kenapa kita harus memiliki attitude, sikap, dan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya masuk kepada pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana sikap, attitude, karakter kita mengalami peningkatan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan? Nah, poin yang pertama, bagaimana supaya sikap, attitude, karakter kita ini berkenan di dalam kehidupan kita? Poin yang pertama adalah, ini harus kita jaga Bapak Ibu, adalah poin yang pertama, marilah kita selalu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu penting Bapak Ibu, karena kerendahan hati itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena kerendahan hati itu juga berbicara tentang karakter Yesus. Yuk kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana dikatakan di sini, kita harus benar-benar memiliki karakter seperti Yesus. Yaitu pertama adalah kerendahan hati. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Poin yang pertama, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, mari Bapak Ibu perhatikan, dikatakan, "Aku ini A besar," artinya Yesus berkata kepadamu, orang ini pulang, pemungut cukai, ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Nah, kita melihat dikatakan begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita melihat di ayat yang terakhir, dikatakan merendahkan diri di sini artinya orang yang rendah hati. Mari kita menjadi seperti seorang pemungut cukai. Bagaimana dia datang dengan hati yang terpukul, hati yang penuh dengan dosa. Dan bagaimana dikatakan firman Tuhan, barang siapa meninggikan akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Merendahkan di sini artinya orang yang rendah hati. Bahkan Alkitab katakan bahwa orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Orang yang congkak atau orang yang sombong dibenci oleh Allah. Artinya di sini Bapak Ibu, poin yang pertama adalah mari kita selalu memiliki roh kerendahan hati.
Kalau kita mau memiliki attitude, sikap, karakter yang baik, hal yang pertama, milikilah kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati, Bapak Ibu? Karena kerendahan hati artinya seperti Yesus. Dia datang ke dunia mengosongkan dirinya. Dia melepaskan segala jubah kemuliaannya. Dia datang ke dunia. Dan Yesus, dia tidak memilah-milah orang kaya atau orang miskin. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Kalau Bapak Ibu melihat pelayanan Yesus bagaimana, dia datang kepada orang penyakit kusta. Dia datang kepada orang yang melakukan perzinahan yang beberapa kali. Dan dia datang kepada orang-orang yang lemah. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus memberikan contoh yang baik. Bahwa kita sebagai kul-kul yang Tuhan berkati. Marilah kita semua saling memberkati satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti kita tahu bagaimana moto kul kita adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Dan biarlah di tahun ini, biarlah amanat agung yang selalu kita dengar, bukan hanya teori saja yang kita tahu, tetapi bagaimana kita harus praktekkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Apalagi di kul kita ada punya komunitas. Tentu saja komunitas itu punya perbedaan status sosial, ekonomi, mungkin pendidikan, mungkin cara adat istiadat. Tetapi kita di hadapan Tuhan adalah sama. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita ini harus jadi berkat bagi siapapun. Harus jadi berkat, bergaul dengan siapapun. Karena Yesus sudah berikan contoh yang baik kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu, kul-kul yang dikasih oleh Tuhan, mari kita selalu memiliki kerendahan hati. Itu poin yang pertama, bagaimana supaya attitude, sikap kita, karakter kita ini seperti yang Tuhan inginkan. Nah, poin yang kedua, kita melihat Bapak Ibu, bagaimana attitude, sikap, karakter kita yang Tuhan sukai. Poin yang kedua adalah kesetiaan dalam hal kecil. Mari Bapak Ibu kita buka Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Jadi poin yang kedua adalah kita harus setia dalam hal kecil. Dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya bahwa kesetiaan dalam hal kecil membawa kepercayaan yang lebih besar. Tuhan menguji kesetiaan kita dalam hal kecil dulu sebelum mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Bapak Ibu, saya masih teringat ini kesaksian. Saya pelayanan di Rayon 17 20 tahun lebih. Dan tentu saja saya banyak belajar pelayanan. Tentu saja sebelum saya masuk di Rayon 17, saya pelayanan di Jakarta. Pertama-tama awalnya saya melayani di satu gereja. 1 tahun lebih saya melayani, ya membantu pendetanya, mengepel, mengunjungi jemaat, dan bahkan menjemput anak-anak sekolah minggu. Dan melayani di kaum bapak, kaum wanita, anak sekolah minggu. Dan di situ memang dalam hal kecil, bagaimana saya banyak belajar. Ternyata dalam hal kecil Tuhan melihat. Tentu saja di sini bagaimana dalam pelayanan itu memang tidak gampang. Tentu saja banyak sekali hal-hal yang kadangkala bisa membuat kita mungkin bisa lari dari pekerjaan Tuhan. Dan itu sebabnya memang sangat penting bagaimana kita ini harus menyadari Bapak Ibu bahwa melayani itu adalah suatu kehormatan. Jadi kita harus setia. Kita ini mau dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang besar. Yang Tuhan mau adalah setialah dulu dalam perkara-perkara yang kecil. Amin Bapak Ibu. Dan itu sebabnya mungkin kita dipercayakan hal kecil. Mungkin menjadi pendoa, pelayanan yang lain. Mungkin menjemput teman-teman. Itu suatu pelayanan Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan melihat bagaimana pelayanan kita itu benar gak kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya dan yakin buat kita semua komunitas kul yang ada di Raya 17 ini,
Mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Karena Tuhan akan melihat sejauh mana kita bisa melayani Tuhan. Karena kita tahu melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Jadi kalau Tuhan percayakan pada kita mungkin ditunjuk sebagai pendoa, hal-hal kecil dulu. Ayo, karena di Kul adalah tempat kita melihat potensi kita, karisma kita, dan bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Mungkin kita berkata, saya ini gak bisa apa-apa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di poin yang pertama, bagaimana di Ibrani pasal 11, orang-orang yang dikatakan Abraham, Daud, Yusuf dan lain-lain, mereka orang-orang biasa. Kenapa Tuhan pakai mereka semua? Karena mereka belajar. Ya, mereka punya kekurangan seperti kita. Tetapi disinilah Tuhan melihat mereka melakukan dengan perkara-perkara kecil, hal-hal kecil dulu. Baru setelah itu Tuhan percayakan kepada perkara-perkara yang besar. Mungkin Bapak Ibu, kita mungkin bekerja, ya Bapak-Bapak, dalam pekerjaan kita masih kecil. Saya mau kasih tahu, tetap setia. Setia dalam hal apa? Setia ibadah, setia ikut Kul. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Waktu Tuhan melihat engkau begitu setia, percayalah Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Saya masih teringat Bapak Ibu, ada anak-anak muda, saya sering mendoakan anak muda. Bagaimana mereka ingin Om doain supaya saya bisa bekerja. Dan saya katakan setia dulu dalam perkara kecil. Bagaimana setia Om? Rajin ke gereja, rajin ikut Kul, youth, rajin baca Alkitab, doa, pujian, penyembahan. Setia dulu, Tuhan melihat apakah engkau bisa dipercayakan dengan hal kecil. Nah saya percaya Bapak Ibu, saya bilang, buat anak-anak muda, buat CV, lowongan. Percayalah, bagi Tuhan tidak yang mustahil. Segala apapun Tuhan bisa lakukan yang terbaik asalkan kita tetap setia. Mungkin dalam pelayanan juga seperti saya katakan tadi. Bapak Ibu, kalau dipercayakan oleh mungkin gembala Kul, ketua Kul, ayo belajar. Karena kita tahu bahwa dalam hal kecil di komunitas Kul kita, maka disitulah kita akan memperlihatkan bahwa saya berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu, itu poin yang kedua yang saya mau sampaikan. Jadi poin yang pertama, bagaimana attitude, sikap, karakter kita supaya mengalami peningkatan, mengalami naik level, mengalami sesuatu hal yang baru yang Tuhan akan berikan pada kita. Pertama adalah selalu merendahkan diri, selalu ada kerendahan hati, karena itu adalah karakter Yesus. Dan kedua, setia dulu dalam perkara-perkara kecil. Dan yang ketiga, yang saya mau sampaikan adalah kuat dalam proses. Kalau kita mau kuat dalam proses, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, ini saya mau sampaikan Bapak Ibu. Yuk kita melihat firman Tuhan di poin yang ketiga. Kenapa kita harus kuat waktu kita diproses oleh Tuhan? Yakobus 1 ayat 1-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa Bapak Ibu? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu dulu. Orang akan mengenal kita dari buah. Ibaratnya kita ini pohon. Bapak Ibu, kita ini pohon. Pohon itu orang akan kenal dari mana Bapak Ibu? Dari buah. Dan biarlah buah itu kita jangan nikmati sendiri. Biarlah buah itu orang lain menikmati. Supaya orang melihat bagaimana buah yang ada pada kita itu buah yang manis, buah yang sedap, buah yang mereka rasakan dipuaskan. Dan tentu saja di sini tidak gampang Bapak Ibu. Dan kita semuanya harus diuji. Bagaimana supaya kita mengalami naik level, mengalami level up. Memang semuanya itu harus ada proses. Bapak Gembala Raya 17 selalu menyampaikan tentang proses. Bagaimana proses itu memang gak mudah. Proses itu tentu sakit. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa berbicara tentang proses, Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan. Orang-orang yang boleh dikatakan begitu luar biasa, seperti contoh Abraham.
bagaimana dia diproses. Dia mau pingin punya seorang anak, bagaimana dia menanti waktunya Tuhan. Lalu Tuhan memberikan seorang anak di umur 75 tahun dia meminta. Dan pada umur 100 tahun Abraham, Tuhan berikan seorang anak bagi istrinya, yaitu Ishak. Nah, saudara tahu Abraham, apakah sampai di situ Tuhan proses? Tentu tidak. Tuhan proses Abraham pada waktu Ishak menanjak dewasa remaja. Bagaimana Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak. Sebagai seorang ayah yang ingin seorang anak laki-laki yang dari Tuhan, bagaimana dia sampai melakukan dengan ketaatan. Dan kita melihat Abraham lulus ujian. Dan bagaimana Tuhan berkati Abraham. Kita lihat Yusuf. Yusuf juga demikian. Yusuf bagaimana dia menanti 13 tahun, kurang lebih 13 tahun. Waktunya Tuhan. Bagaimana dia mengalami pergumulan, persoalan yang diproses Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup dia. Dan akhirnya waktunya Tuhan berkati dia menjadi orang nomor 2 yang ada di Mesir. Dan kita lihat yang ketiga, Ayub. Ayub dikatakan orang yang kaya raya. Saudara tahu pergumulan Ayub. Bagaimana tadinya Ayub dikatakan orang yang kaya raya, tiba-tiba semua hartanya, ekonomi semakin menurun. Dan mungkin sampai habis semuanya. Bukan hanya sampai di situ persoalan yang Ayub alami. Tetapi kita lihat semua anak-anaknya semuanya meninggal. Sahabat-sahabatnya yang tadi dekat dengan dia meninggalkan Ayub. Dan lebih lagi luar biasa istrinya sampai berkata kepada suaminya, Ayub, mana Tuhanmu? Mungkin bisa katakan mungkin menjadi orang yang ateis, gak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi kita melihat dengan ketaatan Ayub, dia selalu tetap bersyukur pada Tuhan. Karena dia tahu di balik semua pergumulan, sebalik semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan saya percaya dan yakin Bapak Ibu, apapun proses yang kita alami, mungkin di dalam pelayanan kita, mari selalu lihat pandang kepada Tuhan. Memilikilah sudut pandang Kristus. Milikilah pikiran Kristus. Milikilah hati Kristus. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita selalu bersyukur. Bagaimana seperti Paulus berkata, di dalam penderitaan dia dalam pelayanan, sampai dia berkata, mati adalah suatu keuntungan. Saya nggak tahu dengan kita Bapak Ibu, waktu kita mengalami pergumulan masalah, Tuhan izinkan ujian, proses terjadi. Apakah kita berkata, sampai mati pun adalah suatu keuntungan? Saya nggak tahu. Tetapi saya percaya pada malam hari ini, lewat ujian-ujian tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bagaimana Paulus, walaupun dia meninggalkan kehidupan dia yang lama, dia tahu melihat kehidupan yang baru. Kehidupan dia walaupun banyak sekali dia alami pergumulan masalah, tetapi dia tahu di balik proses ujian, dia dimenangkan oleh Tuhan. Dan jadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di perjanjian baru. Dan bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apapun yang kita alami, saya mau katakan tetap kuat. Jangan mundur. Jangan putus asa. Karena ikut Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu. Jangan kita berkata ikut Tuhan itu enak. Firman Tuhan katakan mengikut Tuhan harus pikul salib, bayar harga. Siap gak kita Bapak Ibu? Karena apa kita harus lakukan itu? Karena saya percaya dan yakin tempat kita bukan di dunia. Saya berdoa kita semua masuk pengangkatan rapture, masuk surga. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Yang penting di sini kita harus jaga attitude, sikap, karakter kita supaya semakin mengalami peningkatan seperti karakter Kristus. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu yang mengikuti Cool Online pada malam hari ini. Ayo tetap semangat melayani Tuhan. Ayo jadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kesimpulan saya, bagaimana supaya attitude sikap kita ini, karakter kita seperti yang Tuhan inginkan adalah, yang pertama, mari selalu praktekkan kerendahan hati. Kita semua di hadapan Tuhan sama. Tuhan tidak berkata, kamu orang kaya, kamu orang miskin. Kamu orang yang sekolah perguruan tinggi. Oh, kamu orang yang lemah. Oh, kamu orang yang susah. Kamu orang yang tidak bisa apa-apa. Tidak. Tetapi Tuhan akan melihat hati kita. Benarkah kita menjadi orang-orang yang rendah hati? Rendah hati bertentangan dengan kesombongan.
Tidak ada sesuatu hal yang kita banggakan di dunia ini. Mungkin kita punya mobil mewah, punya mobil yang luar biasa. Firman Tuhan katakan hidup kita itu seperti uap. Besok-besok mungkin kita akan naik mungkin ambulans, mobil jenazah. Ya kita nggak tahu besok. Ya mungkin kita punya rumah istana yang begitu besar. Tetapi saya percaya suatu waktu besok-besok kita mungkin pasti punya rumah. Mungkin 2 kali 1. Kenapa? Karena segala apapun di dunia ini tidak kita bisa bawa. Yang akan Tuhan inginkan adalah apakah kita sudah jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita harus mengasihi orang-orang di bawah kita. Apakah dia tukang parkir, apakah dia OB, apapun orang-orang di bawah kita. Karena kita tahu suatu waktu mungkin Tuhan pasti berkati juga mereka. Seperti Tuhan berkati kita. Jadi mari selalu tetap praktekkan kerendahan hati itu. Dan kedua Bapak Ibu, ayo setia. Dalam perkara-perkara kecil. Karena perkara-perkara kecil Tuhan akan lihat apakah kita sudah siap. Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Mungkin di kul kita ya mungkin belum dipercayakan. Percayalah selalu terus kita gali semua potensi yang ada dalam diri kita di kul. Karena di kul lah tempat kita mencari potensi talenta kita. Dan saya percaya bahwa kita melayani Raja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kesimpulan saya adalah kita harus selalu tetap melekat pada Tuhan. Waktu kita Tuhan izinkan kita diproses. Diproses apapun, mungkin dalam rumah tangga. Bapak Ibu, saya mau katakan jangan lari dari ujian proses itu. Dan Tuhan mau, mari selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan inginkan seperti itu. Tuhan kadang-kala ingin kita sebagai anak-anaknya. Makanya saya katakan begini Bapak Ibu. Kalau kita percaya kita adalah pengikut Tuhan, kita orang Kristen. Kita percaya kita sebagai anaknya. Kita juga harus tahu bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini milik Kristus. Kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darahnya yang sudah tercurah. Dia sudah tebus segala dosa kita. Kalau Tuhan sudah tebus segala dosa kita. Dan Tuhan selalu lindungi kita. Tuhan mau supaya kita kuat di dalam segala proses ujian apapun. Karena mengikut Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengalami iman yang semakin meningkat. Karena berbicara iman tentu berbicara tentang proses. Kalau iman kita kuat, saya percaya proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan menjadi orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Banyak terus melekat kepada Tuhan. Kalau apapun yang terjadi mungkin dalam keluarga kita, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah hubungan keluarga saudara, mungkin dalam pelayanan. Saya mau katakan jangan lari dari pelayanan. Selalu tetap kuat. Walaupun bagaimanapun keadaan yang terjadi, selalu tetap kita bertumbuh dalam pelayanan di kul kita. Kita tetap berakar terus di mana kita berada di dalam pelayanan di kul kita masing-masing. Kita jangan lari dari pergumulan masalah. Kita pandang Tuhan, jangan memandang manusia. Pandanglah Tuhan. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, percayalah apapun yang terjadi, saya tetap bertahan, selalu tetap ada di gereja. Karena tempat gereja saya berada saat ini, kita sedang bertumbuh. Bertumbuh di sini tentu tidak gampang. Dan tentu saja semuanya itu supaya menghasilkan buah yang matang. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah 3 poin yang saya bagikan kepada kita. Bagaimana supaya attitude, sikap kita, karakter kita respon dengan baik. Karena itu juga berbicara tentang pembentukan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua dimanapun kul-kul kita berada, khususnya di Rayon 17. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus memiliki attitude, sikap, karakter yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya iman kami semakin meningkat. Kami harus selalu memiliki kerendahan hati. Kami selalu setia perkara-perkara kecil dulu. Maka Tuhan percayakan kepada perkara-perkara yang besar. Dan kami selalu tetap kuat menghadapi ujian proses apapun. Kalau kami di dalam Tuhan,
kami akan mengalami kemenangan. Kuatkan dan teguhkan kami. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini mengalami banyak pergumulan. Saya berdoa, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka, supaya mereka menjalani semuanya itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan apapun doa mereka 2026 ini, Tuhan akan dengar dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan untuk memperlebar kerajaan Allah yang ada di Rayon 17 ini. Berkati Tuhan semua apapun pekerjaan kami. Tuhan promosikan pekerjaan dimanapun Tuhan percayakan. Kami sebagai pengusaha yang punya usaha, Tuhan kirim pelanggan lama, pelanggan baru, diberkati oleh Tuhan. Kami sebagai mahasiswa, pelajar, anak-anak kami diberikan kepintaran, kecerdasan, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mau mengakhiri ibadah kul online pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita bersama-sama sebelum kita menerima berkat. Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Saatnya ya Tuhan sebelum kami menerima berkat, hamba-Mu mengangkat tangan mendoakan seluruh umat-Mu yang hadir di kul online pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu lindungi, Engkau selalu jaga kami semua. Selalu Tuhan berkati, biarlah kalau ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang mengalami susah Engkau hibur, yang terikat Engkau lepaskan. Tuhan tolong, hamba-Mu tidak tahu pergumulan masalah umat-Mu. Biarlah kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka kemenangan. Tuhan memberikan mereka mujizat. Dan biarlah mereka menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami mau pulang Tuhan, Tuhan lindungi kami sepanjang malam ini, kami istirahat. Besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami percaya ada berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan. Dan saatnya ini Tuhan, kami mau pulang, kami mau menerima berkat. Mari angkat dua tangan kita Bapak Ibu yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua dan akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua Bapak Ibu yang mengikuti kul pada malam hari ini diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.